fasilitasi karena kita ingin sesi-sesi dalam kegiatan kita ini nanti divideokan sehingga nanti bisa kita share ulang ke rekan-rekan. Ada dari SPE, mereka bukan afiliasi PSI tidak. Mereka juga bagian dari Global Student Federation yang saat ini mereka juga mau organizing bukan beberapa dalam dunia, tetapi kita bersama-sama menguatkan posisi tawar kita di sektor tenaga listrik. Dan kita bersyukur bahwa penambahan yang signifikan itu terjadi di tingkat daerah atau tingkat area. Jadi untuk membantu teman-teman di Serbu atau di SPE. Sehingga dengan adanya SPE ini, tidak seperti itu. Karena kalau kita ngomong PKB, itu kita ngomong hak. Di situ kita ngomong pengakuan. Disetujukan kalau dibuat perjanjian bersama dalam sana mengelola kegiatan begini tidak mudah dan tidak mudah. Itu mahal. Dan artinya bahwa residensial karena ini sebenarnya kalau setengah hari, 1 hari, setengah hari. Kedua juga kemungkinan 7 hari untuk meninggalkan tempat kerja mungkin agak sulit juga. Nah harapannya kita gunakan waktu ini seefektif mungkin, sedaya guna mungkin sehingga saling kita mengisi, melengkapi, komplement satu sama lain. Karena dalam istilah PKB itu the heart and mind of unionism is collective bargaining. Jadi hati dan jiwa kita pekerja karena dalam kita ada anggota yang tercatat satu, ada iuran yang membayar iuran, kemudian ada PKB dan ada penyelesaian perselisihan. Itu pekerjaan dasar daripada serikat gaji akan diberikan kepada karyawan salah satu atau duanya. Kenaikan itu akan diberikan dalam jangka waktu 2 kali dalam setahun. 3, pemberian itu akan diberikan sesuai dengan kemampuan perusahaan. Jadi ada satu pasal 1, pasal 2 yang ngotot-ngotot tuh berunding. Isinya Pak kembali ke pasal. Nama saya Zaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Esti Danusti, dipanggil Gus Jaja. Saya dari BPIP, saya dinas di Saguling. Saya Baru Mahmud dari Serikat Pekerja PLN dan bertugas di PLN Sulawesi Selatan, Tenggara dan Barat yang berdomisili ke berkantor di Makassar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amir Mahmud dari distribusi Jawa Barat. Tentang apa dan bagaimana PKB secara umum. Itu dari saya. Yang kedua, nanti Bung Sulis akan masuk kepada, ini mungkin lebih tertuju kepada teman-teman dari Serbuk sama dari SPEE terkait dengan proses pembuatan PKB untuk pertama kalinya. Lantas kemudian setelah itu kita bicarakan hal-hal yang terkait dengan pembaharuan PKB. Mungkin ini lebih relevan untuk teman-teman yang di PLN, di BPIP maupun di BJB. Bagaimana ke depan PKB-nya kita lebih berkualitas lagi. Pada hari yang kedua kita sesi yang pertama dan sesi yang kedua saya akan bawakan tentang sistematika bab dan pasal-pasal PKB. Dalam kesempatan itu, nanti mungkin kita akan katakan ketika kita bicara bab PHK, ada hal-hal yang terkait dengan peraturan perundangan yang baru akan kita ungkapkan kepada teman-teman, gitu ya. Kemudian setelah itu kita bicarakan hal-hal yang terkait dengan langkah-langkah persiapan dan tata tertib perundingan serta bagaimana menyusun draft PKB. Draft di dalam kaitan misalnya perpindahan dari peraturan perusahaan kepada PKB untuk pertama kali ataupun dari PKB yang existing kepada PKB yang berikutnya. Hari yang ketiga kita bicarakan hal-hal yang terkait dengan seperti apa sih proses negosiasi, gitu ya. Mungkin kayaknya nggak ada waktu untuk bikin latihan secara khusus, tapi kita akan bikin semacam latihan secara situasional spontanitas saja, di mana nanti kami pura-pura berdua seolah-olah kami dari pihak pengusaha, teman-teman nanti kita simulasi sebagai tim perunding serikat pekerja PKB, dan
kemungkinan ketika untuk membuat PKB itu terjadi perselisihan, baik perselisihan pra perundingan PKB ataupun perselisihan yang terjadi setelah PKB-nya ditandatangani, ataupun kita berselisih karena hasil perundingannya kita itu kita minta 10, damai-damainya mungkin 6, tapi perusahaan misalnya cuma kasih 2, terpaksa kita berselisih gitu ya. Jadi perbedaan, kemudian hal-hal yang terkait dengan perbedaan penafsiran terhadap buku isi PKB-nya itu sendiri. Nah, teman-teman, di kita ini ada sedikit persoalan menyangkut keragaman peserta. Ada peserta pertama datang dari, katakanlah kita bilang dari grupnya SP BUMN di Serbuk. Saya agak mohon maaf sedikit. Tadinya saya bincang-bincang Sulis ini Serbuk apa, ini teman-teman datang dari penggergajian kayu ya, dinamakan gitu ya. Jadi rupa-rupanya Serikat Buruh Kerakyatan gitu ya. Kayaknya nggak jauh-jauh dari Kerawang ini ya. Iya. Soalnya saya ingat Hamid Istahori gitu ya. Teman-teman, tapi artinya di sisi yang lain ada yang sudah punya pengalaman dengan PKB, tapi juga mungkin ada yang baru pertama kali untuk PKB. Jadi oleh karenanya lebih khusus kepada teman-teman yang dari grupnya BUMN, ketika ada pertanyaan teman-teman masih menyangkut hal-hal yang normatif, ini mohon dimaklumi. Kalau ada persoalan-persoalan yang menyangkut soal jam kerja, ya marilah kita saling bantu, saling memahami tentang latar belakang dari serikat pekerja kita masing-masing. Teman-teman, saya nggak pakai nggak menggunakan, teman yang di ujung bisa baca ya kalau misalnya tulisan ini bisa ya, oke, sedikit nggak ada masalah. Teman dari sebelah sana, atau mungkin saya giniin sedikit. Kenapa kok kita harus bicara PKB atau CLE, bahasa yang dari sana? Yang pertama, norma atau hukum perburuan. Yang kedua, norma itu nggak ngatur seluruh kepentingan pekerja. Sampai sekarang ini nggak ada norma bicara soal bonus. Padahal konstitusi kita bilang tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghasilan yang layak. Menurut kacamata teman-teman yang di bawah, ya yang layak kalau perusahaan itu ngasih bonus, tapi nggak semua. Rekreasi nggak diatur di dalam peraturan perundang. Yang ketiga, kenapa kita bicara PKB? Perusahaan itu tumbuh setiap tahun. PPIP kira-kira 2-3 tahun belakangan, katakan 5 tahun belakangan, bisa 10% tumbuh. Lebih besar daripada yang semula. Taksiran kasar saja. Teman-teman di SPFE mungkin bisa kasih gambaran tumbuh perusahaannya itu. Tidak tumbuh perusahaannya. Perusahaan. Yang dimaksud tumbuh, tadinya punya pekerja 10, sekarang pekerja 15. Tadinya kapasitas produksinya 10, naik jadi 12. Itu yang kita maksud dengan tumbuh. Kayaknya tumbuh ya. Nah, sisi yang lain, kita ngalamin kenaikan biaya hidup. Kontrakan termurah sekarang di Kerawang berapa, teman-teman Serbuk? 800.000. Ya, 5 tahun yang lalu nggak segitu kan. Nominal upah kita naik. Apalagi yang di 2012. Itu lonjakan kenaikannya tinggi sekali, kenaikan upah minimum di atas 15%. Dihajar PP 78, cuman naik 8,3%. Yang kemarin karena COVID kayaknya maksimum cuman dapat 3% gitu ya. Nah, ini perusahaan tumbuh, kita ngalamin kenaikan biaya hidup yang
kita mau nggak mau harapkan dari pihak perusahaan. Berikutnya, kayaknya nggak ada lah proses pekerjaan yang tidak disertai dengan target pekerjaan dalam rangka productivity. Anda didorong, diminta untuk melakukan pekerjaan dengan target quantity maupun target kualitas. Target. Tapi ternyata pertumbuhan produktivitas yang dicapai perusahaan, kita nggak kebagian. Produktivitasnya naik, tapi kita nggak bagi. Kalau pakai bahasa anak-anak, ini tuntutan pekerjaan makin lama makin tinggi, tapi kok perusahaan makin lama makin pelit. Itu bahasa anak-anak di bawah. Yang nomor 6, teman-teman, PKB ini adalah indikator hasil perjuangan serikat. Jadi indikator hasil perjuangannya kita bukan mobil komando. Ya. So, kita juga melihat banyak kawan-kawan kita berani bicara hidup buruh, tapi di pabriknya sendiri nggak berani ngomong hidup buruh gitu ya. Jadi beraninya di luar. Itu nanti kita boleh bahas secara psikologis. Yang kemudian yang terakhir, melalui PKB kita bersama-sama dengan pihak perusahaan menetapkan kebijakan hubungan industrial. Jadi tidak lagi perusahaan itu semena-mena menetapkan kebijakannya. Jadi, kalau di zaman saya dulu ada istilah, yang istilah kerennya namanya hubungan perburuhan Pancasila. Kemudian dikenal dengan nama hubungan industrial Pancasila. Padahal yang terjadi di pabrik-pabrik adalah hubungan penindasan antara penindas dengan yang tertindas. Oke, dari situ kita bicara proses. Mohon maaf, Bapak kita. Siap. Anda masuk kerja pertama kali tahun? Oh, baru Pak, tahun 92. 92. Iya. Baru. Masih ingat ya, ketika Anda lulus tes, Anda diminta untuk menandatangani perjanjian kerja. Tapi mungkin saking girangnya kita diterima kerja, nggak pernah dibaca. Aja Pak. Teken aja. Tanda tangan. Teman-teman Bapak yang masuk setelah 92 di banyak perusahaan swasta, lah kok saya nggak tetap? Baru tahu ada PKWT sama PKWTT. Gitu ya. Tapi dari perjanjian kerja ini, kemudian kita mengenal ada namanya peraturan perusahaan. PLN di zaman Korpri apa sudah mengenal PKB? Belum Pak, masih konflik. Masih 99 ya, baru kita masuk bicara PKB. Kita mengenal ada ketentuan tentang peraturan perusahaan. Perusahaan yang mempekerjakan pada waktu itu ya, di bawah pekerja di atas 25 orang wajib memiliki peraturan perusahaan. Sekarang yang 25 itu jadi 10. Peraturan perusahaan ini berisikan syarat-syarat kerja dan hak dan kewajiban serta kewajiban dan hak para pihak. Kemudian lahir Serikat Pekerja, kita bicara PKB pertama. Tahun berapa itu Pak PLN? PKB yang pertama. Masih ingat-ingat? 786 2006. 2000 KKB. Ya, 2002, 2024, 2002, 2004. PKB yang pertama. Ya, tapi namanya masih KKB. Ya, KKB, Kesepakatan Kerja Bersama. Nah, kemudian kita pasti nanti akan kita mengkritisi PKB kita yang kini. Setelah mungkin besok kita bicara sistematika bab dan pasal-pasal PKB. Baru kita bicara nanti PKB yang akan datang, gitu ya. Yang akan datang yang diharapkan pasti yang lebih baik daripada yang ada pada saat sekarang ini. Kurang lebih ini inti proses yang akan kita bicarakan selama 3 hari. Nah, sebelum bicara lebih jauh,
kita balik dulu. Oke, kita balik dulu kepada fungsi serikat ya. Suara saya masih terdengar ya di belakangnya. Pertama, kalau baca di Undang-Undang 21 tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat buruh, katanya melindungi dengan cara membuat aturan yang lebih baik, apalagi terkait sama Undang-Undang Omnibus Law. Ya, orang gampang untuk di PHK. Yang kedua, menyuarakan aspirasi, so pasti, baik di dalam kaitan perlindungan maupun di dalam kaitan mensejahterakan. Melindungi, mensejahterakan, medianya adalah PKB, medianya. Nah, itu yang tadi kita bilang, karena PKB itu berisikan macam-macam hal. Jadi sekumpulan paket tentang perlindungan dan kesejahteraan. Nggak gampang perusahaan melakukan tindakan semena-mena lagi. Dan sisi yang lain, kalau dulu misalnya contoh bonusnya masih rata-rata 1 bulan, ke depan bagaimana lebih dari 1 bulan. Atau yang tadinya belum ada bonus, sekarang bagaimana ada bonus di samping ada THR. Membela kan kalau ada kasus ya, yang dimana perusahaan melakukan tindakan sewenang-wenang. Minta tolong Bu, tahu teknisi. Ya. Tapi hal-hal yang terkait dengan fungsi serikat pekerja, dia membutuhkan yang pertama komitmen. Anda diberi amanah untuk melindungi dan membela. Tapi untuk melindungi, membela, dan mensejahterakan kayaknya butuh nyali. Nyali ini agak sukar sekarang dicari di tempat-tempat kerja. Ya, itu yang jadi persoalan di dalam kaitan termasuk merekrut pekerja masuk. Kemudian yang kedua, kompetensi. Anda nggak bisa lagi hanya sekedar semangat. Anda harus tahu peraturan perundangan, Anda harus tahu peraturan perusahaan, Anda harus tahu buku PKB Anda yang Anda miliki sekarang. Di samping oke. Mohon maaf, kesalahan bukan di Anda. Yang ketiga, pengalaman menunjukkan tanpa kekompakan mustahil bikin PKB yang lebih baik, gitu ya. Dan saya kira teman-teman di PLN ngalamin itu ya, soal hal-hal yang terkait. Nah, ketika kita bicara kumat lagi. Iya, saya kebetulan agak nggak awam ya untuk urusannya begitu. Ada yang teman-teman minta bantuan. Yuk, matiin di penyulangnya yuk. Ya, teman-teman yang dari EE, apa yang Anda pahami tentang pengertian PKB? Itu perjanjian antara serikat dengan pengusaha. Serikatnya kadang-kadang lebih dari satu, gitu ya. Pengusahanya bisa juga gabungan pengusaha. Serikatnya tentu harus tercatat di Disnaker. Tapi yang paling pokok berisikan syarat-syarat kerja, gitu ya. Ketika kita bicara syarat-syarat kerja, itu artinya ada norma kerja. Ketika saya bicara norma, itu artinya peraturan perundangan. Plus hal-hal di luar undang-undang. Misalnya contoh, mutasi dan promosi nggak diatur, nggak ada tahun 2000 tentang serikat pekerja, serikat
guru. Dasar yang kedua ada di 13/2003. Teknisnya ada di Peraturan Menteri Tenaga Kerja nomor 28 tahun 2014 tentang tata cara pembuatan dan pendaftaran PKB. Nah, isi pokoknya seperti apa? Kita melihat yang di sana. Isi pokok yang diharapkan dari PKB yang ideal, yang pertama, seluruh norma ada di dalam PKB-nya Anda. Timbul pertanyaan, norma ini kan banyak sekali. Besok pagi sampai siang kita sisir satu per satu. Ada norma kerja, norma hubungan kerja, norma K3, norma pendidikan pelatihan kerja, norma upah, norma jaminan sosial, norma hal-hal yang mengatur PHK, banyak sekali. Seluruh norma ada. Plus ada kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan perusahaan, cuman nggak ada di dalam peraturan perusahaan. Teman-teman di PPIP atau di PJB ada kebiasaan nggak perusahaan minjamkan uang kepada pekerjanya? Ya, ada nggak itu di dalam PKB Anda? Ada, tapi hanya perusahaan dapat memberikan pinjaman uang kepada perusahaan. Selebihnya ada yang lewat mekanisme koperasi, kebanyakan, itu ya. Di pabrik-pabrik yang lain, contoh misalnya di Unilever Indonesia, ada kebiasaan produknya perusahaan dibagi-bagikan. Dia bikin rinso, dia bikin sabun Lux, dibagi-bagikan itu kepada pekerja secara periodik. Di pabrik garment ada harga produknya perusahaan dijual dengan separuh harga kepada para pekerja. Ini yang kita bilang kebiasaan tidak tertulis yang bagaimana dikembangkan menjadi tertulis. Tapi yang paling berat itu yang nomor 3-nya, aspirasi pekerja yang terkait dengan kemajuan perusahaan. Ada aspirasi pekerja minta rekreasi yang tadinya nggak ada. Ada aspirasi pekerja yang menginginkan peningkatan nilai dari ketentuan yang sudah ada. Dulu premi hadir, katakan premi hadir bulanannya sebesar 1 hari upah, kepengen ditingkatkan menjadi 2 hari upah. Peningkatan nilai dari ketentuan yang sudah ada. Nanti kita bicarakan agak lebih jauh. Ini pengertiannya normatif. Nah, tadi yang perjanjian kerja, lahirlah Anda makhluk yang namanya pekerja. Hak-hak normatif saya singgung selintas saja, tadi udah saya umum. Ada norma hubungan kerja. Boleh nggak perusahaan melakukan kontrak kerja? Jawabnya boleh, apalagi sekarang. Outsourcing yang tadinya dibatasi cuma 5 jenis pekerjaan, sekarang semua jenis pekerjaan boleh outsourcing, gitu ya. Boleh nggak perusahaan memperkerjakan pekerja dengan status harian lepas? Aturan bilang boleh, hanya hari kerjanya nggak boleh lebih dari 21 hari dan nggak boleh lewat daripada 3 bulan. Nah, hal-hal yang kayak gini norma hubungan kerja. Norma kerja ngatur seperti jam kerja, lembur, perhitungan upah lembur, istirahat tahunan, istirahat mingguan, lain-lain. Diaturlah di dalam norma. Termasuk di dalam norma ini hak membuat PKB melalui serikat pekerja. Dan hak memperbaharui PKB sesuai 13/2003 tadi. Kalau perundingannya macet, timbul hak berselisih.
berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004. Kita yang nggak puas dengan proses perundingan PKB, Anda oleh aturan dibolehkan memperselisihkan itu. Tahap pertama kepada mediasi, tahap yang kedua kepada pengadilan hubungan industrial. Itu termasuk bagian daripada hak normatif, termasuk hak mogok. Oke, sekarang kalau hak mogok kena kerumunan gitu ya? Mogok tidak harus bertemu. Mogok di rumah. Kita boleh pikirkan cara bentuk mogok yang lain. Boleh itu didiskusikan malam hari ini. Mogok di rumah. Oke, balik kita bicara dasar-dasar hubungan kerja. Ketika perusahaan menerima Anda kerja, dia kepengen Anda kerjanya rajin. Apalagi kerjanya disiplin, kerjanya bertanggung jawab, tanggung jawab kepada lingkungan kerja. Itu yang dia 5R itu ya, rapi, resik, ringkas itu ya. Tanggung jawab terhadap hasil kerja. Hasil kerjanya sesuai dengan target, baik quality maupun quantity. Yang keempat, Anda nggak boleh ngembat barang milik perusahaan. Pakai bahasa buruh aja. Begitu ngembat, Anda urusannya PHK. Kalau yang cuma soal nggak rajin, nggak disiplin, ya mungkin masih kategorinya SP1, SP2. Kemudian Anda diminta kompeten sesuai dengan tuntutan perusahaan. Dia kepengen Anda lebih cerdas, cuman bayarnya nggak cerdas. Kelakuan perusahaan ngubah orang ya kayak kelakuan kita laki-laki lah sama bini kita aja, nggak jauh beda. Ketawa sih mbak itu ya. Nggak cuman itu, dia tuntut Anda loyal, dia tuntut Anda inisiatif, bagaimana proses pekerjaan yang Anda lakukan makin lama makin baik. Oke, ini maunya yang senyum ini. Nah, Anda ini yang sebelah kanan, yang di atas tanggal 15 sudah mukanya mengkerut gitu ya. Kalau ditanya, Anda kerja cari apa? Jadi kesejahteraan, Pak. Iya, cari kesejahteraan. Orang di kampung saya di Medan bilang, "Bang, cari apa?" Zaman dulu, "Cari makan lah," katanya. Setelah perutnya kenyang, beda sama sebelum kenyang sama pasca kenyang. Orang awak agak lebih realistis. Ketika ditanya, "Kerja cari apa?" "Cari putih," katanya. Di Aceh bilang, "Anak peng, anak inong," gitu ya. Yang lucu orang Jawa. Saya ngelamar kerja di Pulau Gadung tahun 75. "Mas, kerja cari apa?" "Ya mengabdi toh," katanya. Oh, saya ingat ada istilah abdi luar, ada abdi dalam gitu. Gaton itu. Tapi itu Pak. Tapi kemudian ketika pembayaran gaji, dia heran. "Loh, kok gaji saya dipotong? Masa orang mengabdi kena pajak?" katanya kan. Yang nomor 2, sehat. Selamat dan sehat norma wajib dilakukan perusahaan. Yang nomor 2-nya kesehatan, bahkan termasuk keluarga kita. Yang ketiga, kita baru bicara imbalan. Ada imbalan dalam bentuk uang. Itulah dia gaji pokok Anda, tunjangan tetap, tunjangan tidak tetap. Ini baru kepala besarnya. Itulah dia uang lembur, THR, bonus dalam bentuk uang. Ada pemberian dalam bentuk jaminan. Kalau Anda celaka, kalau Anda sakit, kalau Anda tua, kalau Anda meninggal, kalau Anda pensiun, yang kita kenal dengan BPJS. Kasih. Kemudian yang berbentuk uang, yang jaminan ini kayaknya normatif. Yang berbentuk uang ada yang norma, ada yang non normatif. Tapi kita juga kepengen ada imbalan di dalam bentuk fasilitas. Sayangnya yang dalam bentuk fasilitas ini kebanyakan non
normatif. Misalnya yang populer, sumbangan pendidikan bagi anak pekerja, gitu ya. Karena ternyata di sekolah itu nggak sepenuhnya gratis, gitu ya. Nah, hal-hal yang seperti ini, yang fasilitas besok kita urai. Yang keempat, kita kerja ya pastilah juga cari karir, gitu ya. Dari golongan yang terendah sampai dengan golongan pertengahan. Kalau ngikutin yang di TNI dari prajurit 2, prajurit 1, kopral 2, kopral 1 gitu ya. Yang kelima, kita bicara perlakuan. Ketika kita tanya teman-teman di banyak perusahaan, andai kata ini berupa neraca timbangan, sejauh mana ini balancingnya? Aduh, Bung Chandra katanya, perusahaan cenderung hanya bicara yang sebelah kiri, ngabaikan yang sebelah kanan. Tanya juga kepada pekerja di kalangan perusahaan, aduh Pak Chandra, itu teman-temannya Pak Chandra nggak berkeringat kalau kerja, dia berkeringat hanya kalau makan, gitu kan, ngeledek kita. Maksudnya kita nggak melakukan kerja keras bagaimana ya. Nah, jadi di banyak perusahaan ini tidak balance. Dan akhirnya timbul pertanyaan, posisi serikat pekerja ada di mana? Nah, pertimbangan inilah yang dari sejak zaman revolusi industri menjadi biang daripada perselisihan, biang dari mogok kerja, sampai kita bicara teori-teori hubungan industrial, di mana serikat pekerja diharapkan juga balancing. Nah, jadi kembali lagi kepada persoalan teori memberi dan menerima. Kalau kita meminta saja, maksudnya meminta kesejahteraan, agak susah. Bukan hanya agak, kayaknya susah, itu ya. Kalau tidak diimbangi dengan ngikutin maunya perusahaan tentang productivity, gitu ya. Tapi ya kalau Anda termasuk pengikut serikat pekerja garis keras, ya nggak kepengen posisi yang kayak gini. Kita posisinya harus jelas di dalam kerangka perjuangan kelas. Tapi ketika kita bicara PKB, karena kita mau minta, meyakinkan pihak perusahaan untuk memberi, sukar kayaknya ketika tidak balancing yang seperti ini. Oke, balik lagi sedikit. Agak lebih khusus kepada teman-teman di EE maupun di Serbu. Ada peraturan perusahaan. Menurut aturan wajib diberitahukan kepada pekerja. Tapi kayaknya kebanyakan peraturan perusahaan hanya ada di meja HRD saja, nggak diberitahu. Dengan demikian kawan-kawan di bawah nggak ngerti apa yang haknya dia, apa yang jadi kewajibannya mereka. Nah, situasi ini dengan sendirinya nggak disukai. Kadang-kadang ditambah lagi dengan perlakuan manajemen yang nggak manusiawi. Misalnya menegur orang yang kurang baik kerjanya. Masa ngerjakan kayak gini aja nggak bisa, bodohnya dipelihara. Masih ada cara menegur bawahan yang seperti itu di banyak perusahaan. Terjadilah benturan. Seringkali kadang-kadang mogok terjadi bukan karena perusahaan nggak melanggar normatif, tapi karena melakukan nempeleng orang. Gara-gara nempeleng orang itu yang malah lebih sering timbulnya aksi. Dari suasana ketidakpuasan terhadap peraturan perusahaan ini, lahirlah serikat pekerja. Serikat pekerja ini lahir kemudian dibebanin dengan amanat, tugas dari teman-temannya. Bagaimana menegakkan hak-hak normatif supaya orang kerja dapat upah minimum, kalau lembur dibayar, tiap tahun dikasih THR, didaftarkan kepada sebagai peserta BPJS Kesehatan maupun ketenaga kerjaan. Ini namanya penegakan hak. Serikat yang pertama lahir biasanya urusannya kepada penegakan hak.
Kemudian kita pasti nggak puas setelah haknya itu berjalan. Kita kan kepengen mengembangkan hak. Contoh, aturan THR 5 tahun kerja, 10 tahun kerja, 20 tahun kerja, cek Sunda teh sarua kene, serupa aja. Timbul pikiran teman-teman, gimana ada faktor pembeda? Bagaimana kalau yang 5 tahun ke atas dikasih bingkisan lebaran? Semakin banyak masa kerjanya, isi bingkisannya semakin banyak. Gitu ya. Ini yang kita bilang pengembangan norma. Izin meninggalkan pekerjaan zaman dulu 2 hari, kalau sekarang sih 3 hari untuk pernikahan. Padahal nikahnya di Solo, kerjanya di Jakarta. Pergi 1 hari, pulang 1 hari, ya ngeluh, kawinnya kapan Pak katanya kan? Kurang lebih kira-kira kayak gitu ya. Nah, sederhana aja munculnya. Jadi kita butuh namanya pengembangan hak. So pasti dalam kaitan pengembangan hak, nggak mungkin lah pabrik permen bisa sama dengan pabrik otomotif. Ya. Itu pasti berbeda-beda karena kemampuan perusahaan, kemampuan sektor industri untuk memberi, gitu ya. Di samping yang dikeluhkan tadi oleh Indah, terkesima kita perusahaan pasti memberikan bonus, tapi besarannya disesuaikan dengan kondisi kemampuan perusahaan. Muncullah kemudian ayat-ayat di dalam PKB, perusahaan akan memberikan bonus bila mana kondisi keuangan perusahaan memungkinkan untuk itu. Tapi kan setuju Pak perusahaannya. Iya, tetapi redaksinya menimbulkan penafsiran ganda, gitu ya. Tidak kemudian beberapa saat kemudian, 1 tahun kemudian, anak-anak minta realisasi bonus, ya nggak ada, kondisi kita nggak bagus tahun ini. Kurang lebih kayak gitu. Dari sini lahirlah PKB yang pertama. Dalam konteks di teman-teman di Serbuk maupun di EE, urusan kita biasanya masih di dalam kaitan penegakan hak-hak normatif. Tapi mungkin ada plus-plusnya sedikit lah, gitu ya. Nanti teman kita mau dengar dari teman-teman kita di PLN, dari PPIP, dari PJB, ada hal-hal apa lagi? Siapa tahu kita dengarkan ada bonus yang aduhai dari tempatnya mereka. Dan kita mau tanya, dulu ngomongnya seperti apa kok bisa dapatnya kayak gitu, gitu ya. Nah, ini dalam konteks ini maupun yang akan faktor yang menentukan atau orang sana bilang determinan faktor. Yang pertama, kalau kita mau kepengen meningkatkan kesejahteraan lebih, ya perusahaan Anda harus tumbuh, harus dalam keadaan untung. Nggak mungkin kita mintain macam-macam kalau dia dalam keadaan going down, lagi menurun bisnisnya. Nah, di lingkungan energinya kita, kayaknya selama COVID pengaruhnya dalam kaitan proses produksi seperti apa teman-teman PLN, atau baik yang teman-teman baik yang di energi ini, baik yang dari grupnya BUMN maupun yang swasta, ada penurunan signifikan nggak kalau toh ada? Ya nggak terlalu ya. Kalau kita di industri misalnya ada pabrik Indomie, ada pabrik mie sedap, justru dia tajam sekali ya dia. Di pertambangan nggak begitu pengaruh. Yang berikutnya, ini persoalan 11/2020 Undang-Undang Omnibus Law PP 34, nggak begitulah,
soal tenaga kerja asing. PP 35 mengancam Anda. Dalam seminggu ini saya lewat Facebook aja terima ada lebih dari 10 curhatan teman-teman terkait dengan ada yang tentang pendi. Pendi itu pensiun dini. Orang yang di atas kepala 4 didorong untuk ngambil pendi, tempatnya kemudian digantikan oleh orang-orang yang bisa dibayar lebih murah. Peralihan pekerja tetap menjadi tidak tetap, yang bisa dibayar lebih murah. Terus perusahaan bilang lebih segar lagi Pak, dan nggak kayak teman-temannya Pak Chandra pikirannya luntut mulu, ini seger nurut katanya kan. Itu yang kami cari Pak katanya kan, bukan kayak anak buah Pak Chandra katanya. PP 35 juga ngatur soal PHK. Kayaknya pasal berapa itu ya Bung Sulis ya? Yang pekerja bisa kena PHK efisiensi. Kalau perusahaan rugi, pesangonnya cuma dibayar setengah 0,5. Jadi ancaman kepada kita gampang mem-PHK dan di PHK-nya bayarannya lebih. Apa yang saya maksud dengan power? Itu tadi. Anda punya nyali nggak? Yang kedua, punya pengetahuan nggak? Yang ketiga, punya keterampilan nggak? Yang keempat, ngompak nggak? Ketika mengusulkan. Masalah-masalahnya banyak nggak? Iya, itu dia. Kalau ketua serikatnya bilang A, kursi yang lain apa semuanya bilang A? Kalau ketua serikatnya bilang A, anggotanya apa bilang A? Ketika Anda ngajak ngomong, nanti, wah ini payah ini, mulut kami udah berbusa-busa, kita harus demo. Ketika ngomong sama Anda, iya oke demo. Pas hari demonya mereka nggak ngikut. Hati-hati menyatakan hal itu. Kalau nggak ada persiapan sedetail mungkin, jangan coba-coba lah. Ya. Jadi balik lagi, power SP adalah hal yang paling menentukan. Soal kenapa kok PKB penting kita bicarakan. Terus bicara pengertian PKB. Bicara prosesnya, bicara dari sisi perusahaan. Teman-teman, nggak ada perusahaan suka sama serikat pekerja. Paling kita bilang friendly. Sama lebih banyak yang anti serikat. Nah, dengan sendirinya serikat mereka juga nggak suka ketika teman-teman dari peraturan perusahaan pengen bikin PKB. Yang udah punya PKB, mereka juga nggak suka kalau Anda bikin pembaharuan PKB. Di pikirannya mereka, kalau bikin PP dari PKB, pasti labor cost-nya naik. Sama juga ketika dari PKB yang sekarang kepada PKB yang berikut, dia pikir, lah ini tuntutan apalagi ada tuntutan minta rekreasi yang tadinya lokal di daerah setempat, sekarang pengen rekreasinya ke Bali misalnya kayak gitu kan, ya udah itu. Kita nggak pernah ngitung apa yang kita tuntut gitu kan. Nah, reaksinya macam-macam. Yang pertama nolak, yang kedua apa itu ya, bikin perundingan berliti-liti itu ya, sampai Anda bosan sendiri gitu ya. Kita dengarlah ada PKB bisa lebih dari 1 tahun berunding nggak jadi-jadi gitu ya. Ada yang berunding sehari Pak. Ya. Sebaliknya juga terjadi. Perkara resiko.
terhadap vokalis kita. Maksudnya vokalis tim Serikat. Enggak selamanya dihajar. Ada juga yang diganjar dengan naik jabatan, dapat sesuatu. Tiba-tiba dia berada di seberang sana itu ya. Tapi untuk ngancurin Serikat. Aspirasinya teman-teman itu biasanya terkait dengan pertumbuhan perusahaan. Dulu produksinya 100, sekarang produksinya 200. Itu. Dulu kapasitas anak-anak mengerjakan dalam tempo 10 menit, sekarang pekerjaan yang biasa 10 menit bisa dilakukan dalam tempo 8 menit. Itu menyangkut productivity. Nah, hal-hal yang seperti inilah yang menjadi tugas dan tanggung jawab kita sebagai serikat. Satu sisi undang-undang bilang memberikan hak kepada kita, walaupun pelaksanaannya nggak gampang. Hari ini kita bicara selama 3 hari di dalam kaitan itu. Teman-teman, kalau ada hal-hal yang pengen ditanyakan, diklarifikasi, kami persilakan. Nanti ada waktu beberapa menit. Dan di Haleora ini ternyata Haleora Polrindo khususnya sudah ada serikat pekerja juga HPI. Dan yang saya tahu kemarin sudah ada PKB-nya Pak. Sudah ada PKB-nya dari pihak HPI-nya. Nah, ini apakah ketika pada perusahaan yang sama? Iya, pada perusahaan yang sama. Memang yang jadi crowded itu kan ketika kami memang kan sebagai pelaksana di Haleora Power. Ya kan? Tetapi kita tenaga kerjanya HPI. Nah, kemarin itu saya sudah ngobrol sama orang ahlinya yang ngobrol sambil ngopi Pak. Saya tanya gini, bisa nggak PKB itu sebagai rujukan kami juga tenaga kerja non-organik yang dalam konteksnya teknik lah ya Pak, diajukan ke PKB itu juga. Saya bilang, kata beliau, oh tidak bisa, kata dia. Nah, itu saya hanya sharing aja Pak, karena kalau menurut memang kalau yang sudah ada PKB ya ngapain bikin PKB lain, lebih baik tenaga kerjanya diangkut aja. Ya, ini seperti itu Pak. Apakah harus tetap berjalan itu? Ceritanya beliau kita bikin gambarannya kayak gini. Ya, ini contoh moderat. Yang sebelah sini pekerja tetap. Yang sebelah di sini pekerja tidak tetap. Yang tidak tetap ini katakan contoh 25%-nya misalnya kontrak. Kalau kontrak dia masih sejalan, gitu ya. Karena dia adalah pekerja dari perusahaan yang sama. Akan tetapi seperempat yang lain ini pekerja perusahaan outsourcing. Dia kayak satpam yang di bank-bank itu. Kayaknya dia pegawai bank mandiri, padahal dia bukan pegawai bank mandiri. Dia pegawai kerja dari perusahaan outsourcing. Ketentuan bilang hanya ada satu PKB dalam satu perusahaan.